Dari mana suara ini asalnya? Semua dunia ini, bumi ini gelap gulita. Hanya dua kota yang bercahaya, Mekah dan Madinah. AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, badan yang menangani tentang dana gereja, persepuluhan. Ini kerjasama sekarang. Polanya sama, segitiga. Tujuannya apa? Islam yang dihancurkan. Suriah sudah hancur, Saudi Arabia sudah jadi kaki tangan. Bahkan saya dengar di Madinah sudah boleh masuk turis-turis asing. Lama-lama ke Mekah bisa. Di sanalah nanti akan timbul kiamat. Perang kita, jihad total kita, revolusi besar-besaran. Sebelum pilpres ada wanita, bukan muslimah, munafikun. Namanya adiknya Megawati. Si siapa itu? Sukma Mati. Ya, dia bilang katanya kidung ibu Indonesia lebih merdu dari suara azan. Sunita Williams adalah astronot wanita tahun 2011 yang mengadakan penelitian di bulan. Astronot. Dia mengatakan tidak ada frekuensi suara menembus bulan dari bumi. Tapi dalam satu hari, kata Sunita Williams, astronot perempuan kewarganegaraan India. Tapi dalam satu hari dia dengar ada 5 kali. Suara itu ialah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia rekam. Dari mana suara ini asalnya? Semua dunia ini, bumi ini gelap gulita. Hanya dua kota yang bercahaya, Mekah dan Madinah. His comfort. Dia masuk Islam. Tanya sama si munafik itu, pernahkah lagu Indonesia Raya sampai di bulan? Kau yang anti Pancasila, kau yang anti NKRI, kau pura-pura bilang kami yang anti. Ya itulah komunis punya cara. Suka-suka membalik-balikan fakta. Saya termasuk orang yang cinta kepada NKRI karena kami dididik dengan disiplin militer. Bapak saya tentara. Di dalam rumah saja kalau dipanggil harus jawab siap. Ini bangsa ini sudah apa bangsa ini? Karena terlalu menghina Soeharto, presiden dulu. Ini bangsa ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Kutukan. Kau menghina-hina Pak Harto. Di mana-mana ini masjid-masjid begini sampai di pedalaman Dayak. Saya pernah masjid-masjid begini banyak di Riau, di Aceh, di Kalimantan. Banyak masjid begini. Buah tangan dari Bapak Presiden Soeharto. Ingat kita di saat keterpurukan begini, bi'adil umaro. Dibutuhkan pemerintah yang adil. Baru kita ingat, waduh kalau di zaman Pak Harto rakyat kecil kita dibela. Nggak ada di zaman Pak Harto itu hutan, silakan masyarakat. Ada main-main asing. Disikat habis sama Pak Harto. Alhamdulillah kita di desa. Nggak susah kalau soal makan. Dulu ada bantuan presiden. Tapi begitu Soeharto di demo, macan Asia, ditakuti Amerika pun berpikir mau ganggu Indonesia. Sekarang diutak-atik. Allahu Akbar. Karena pemimpin yang tidak sesuai dengan kriteria Quran. Apa pemimpin sesuai kriteria Quran? Bastotan fil ilmi wal jismi al qawiyul amin. Pemimpin yang kuat. Siapa yang kuat itu? Jenderal. Itu yang sebenarnya harus jadi presiden. Jenderal. Kenapa harus jenderal? Untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Karena kita ini negara yang kaya raya. Bukan Papua yang kaya, bukan Kalimantan yang kaya, bukan Sumatera, bukan Aceh. Jangan salah Bapak Ibu. Yang kaya itu adalah umat Islam. Pemberi devisa terbesar bagi negara.
pemberi sumbangsi finansial terbesar bagi negara. Bahkan Metro Tipu pernah menghitung. Allahu Akbar. Ada dirilis. Buka kembali lebaran tahun lalu, Metro Tipu pernah rilis. Pendapatan negara 200 bahkan 200 miliar per tahun dari hasil umroh. Belum lagi ibadah haji, nominalnya mencapai triliun. Sebaliknya, ini kafir ada kasih apa? Ayo, ini kafir ada kasih apa? Bapak tidak percaya Ji, bahwa orang Islam ini kaya? Uang haji saja mau dipinjam sama Jokowi. Adakah uang gereja dipinjam? Tidak ada uang di gereja itu. Uangnya, derma-derma di gereja itu dikirim ke PGI, di store ke sana, kirim ke Dewan Gereja Dunia. Dewan Gereja Dunia, American Israel Public Affairs Committee, baru dibeli senjata untuk hantam orang AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, badan yang menangani tentang dana gereja, persepuluhan. Ini kerjasama sekarang, polanya sama, segitiga. Tujuannya apa? Islam yang dihancurkan. Suriah sudah hancur, Saudi Arabia sudah jadi kaki tangan. Bahkan saya dengar di Madinah sudah boleh masuk turis-turis asing. Lama-lama ke Mekah bisa. Di sanalah nanti akan timbul kiamat. Perang kita, jihad total kita, revolusi besar-besaran. Allahu Akbar. Kita mungkin tidak sadar, orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat sunat fajar, beliau membaca ayat Qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi wa la yattakhidha baduna ba'dan. Kembalilah hai ahli kitab kepada kalimat yang sama dengan kami. Kenapa? Karena Rasulullah tahu kalau orang kafir ahli kitab masuk Islam, dia yang akan membongkar segala macam kebohongan kafir. Kalau bapak ibu nggak bisa bongkar, mau bongkar bagaimana? Nggak tahu apa-apa, nggak pernah kafir. Makanya ada kiai dulu, waktu jadi watim presnya Ibu Megawati, namanya Kiai Haji Hasim Musyadi, pernah tegur sama saya, nak, kalau boleh ceramahnya itu volumenya ditekan ke bawah sedikit, nak. Saya bilang, sudahlah Pak Kiai, Pak Kiai kan tidak pernah kafir, tidak usah nasihati saya. Bahkan di Medan, saya ceramah di masjid di tebing tinggi, di belakang gereja Katolik. Ustaz, minta tolonglah Ustaz. Apa? Orang MUI itu pendeta di belakang satu marga sama AU. Sudah tua sekali orangnya. Saya bilang, kalau sudah tua begini kawan, cuci kaki, pergi bobok sana. Tidak usah urus jihad. Kalau sudah tua, cuci kaki, pergi bobok. Perbanyak amal karena sudah mau menghadap. Jangan lagi berbuat maksiat, apalagi ambisi menelan dunia. Sudah tua itu fokus beribadah. Coba lihat munafiknya manusia ini. Waktu dia masih jaya, waktu dia masih jenderal, waktu dia masih petugas, waktu dia masih punya jabatan, pejabat, cuek dengan masjid. Nanti kalau sudah pensiun, pura-pura merapat pakai sarung. Mun. Banyak begitu, banyak. Karena sudah mau mati, karena sudah tahu, sudah tidak punya kekuatan. Nah, saya curiga juga orang-orang yang di samping Jokowi ini begitu. Pak Jokowi ini kan kita pilih dulu, termasuk saya yang pertama kali simpati ke beliau, karena sederhananya, kepolosannya. Artinya belum tahu rupiah. Nah sekarang sudah tahu rupiah, sudah nggak bisa lagi.
Iya kan? Di samping kiri kanannya, muka belakang, atas bawah. Mulai nggak atur, setir. Sudah, yang begini-gini kan sudah kelihatan. Konferensi pers, RCTI, Metro TV One pun sudah gabung ke situ sekarang. Yang tadinya politikus seperti Fahri Hamzah, vokal, ini sudah mau turun, takut-takut. Jangan nanti Jokowi dendam, saya dulu ini di penjara, saya bela Jokowi. Jadi mental-mental kerupuk begini nih. Saya sudah 13 kali dilapor polisi. Bahkan saya bawa baju ke Bareskrim. Kapan Pak saya di penjara? Jangankan mau masuk penjara, mau mati untuk agama ini nggak peduli saya. Allahu Akbar. Mesti begitu. Jangan setengah-setengah. Ini yang masuk Islam yang dari kafir-kafir ini. Ulama diganggu, mereka tiarap. Islam lagi perang, tiarap di belakang layar. Masuk Islam cari makan. Masuk Islam minta dijamin. Masuk Islam cari makan. Masuk Islam karena perut. Masuk Islam karena mau kawin, syahwat. Bukan masuk Islam karena mau bela Islam. Tadi yang dibaca korek tadi, ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafa, masuk ke dalam Islam secara kafa, sungguh-sungguh, lahir batin. Perjuangkan ayat agama Allah ini, jangan ragu-ragu. Banyak umat yang bela. Saya ceramah begini, saya pikir banyak yang benci. Di luar-luar tidak ada yang benci. Ketemu di rumah makan, selfie-selfie. Bahkan di bandara kemarin di Batam, Ustadz nggak takut jalan sendiri begini? Takut sama kau? Bukan Ustadz, saya Muslim. Saya bilang takut sama siapa? Takut sama orang kafir di bandara begini Ustadz. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Kau Muslim? Iya. Kau kenal Umar bin Khattab? Tahu kisah Umar bin Khattab? Ya. Jangankan makhluk kafir, sedangkan setan pun takut dengan Umar. Kau sedang berhadapan dengan siapa? Dengan Umar saat ini. Pergi memanglah. Bilang kalau ada di bandara sini, kafir-kafir neraka semua. Di samping saya ada duduk perempuan pakai kalung salib. Langsung begini-gini. Itu yang batuk juga itu. Dakwah bukan cuma di masjid, di bandara, di pelabuhan, sikat. Bukan karena benci, mempermalukan, karena orang kafir ini sombong, menganggap diri punya harta. Justru yang Masya Allah, umat Nabi ini sudah memiliki segala-galanya. Memang secara kuantitas tidak punya umat Nabi ini, harta nggak punya. Dari 8 miliar penduduk bumi, umat Islam cuma 1,7 miliar, tidak separuh. Tapi umat Islam ini punya harta yang berharga di dalam jiwa mereka. Iman Islam.